Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Azhara Putri dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi serta sejarah-sejarah Perang Diponegoro. Oke, Perang Diponegoro merupakan perang terbesar yang terjadi selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830 yang terjadi di Pulau Jawa. Merupakan perang dalam bentuk penolakan terhadap budaya asing, serta nama lain Perang Diponegoro adalah Perang Sabil atau Perang Jawa dan dipimpin oleh Pangeran Diponegoro serta menewaskan 200.000 orang pribumi dan 8.000 orang pihak Belanda. Sebelumnya kita akan berkenalan dengan siapa sih Pangeran Diponegoro ini. Oke, jadi Pangeran Diponegoro ini lahir di Yogyakarta 11 November 1785 dan wafat pada saat ia berada di Sulawesi Selatan 8 Januari 1855. Pangeran Diponegoro atau juga sering dieja dengan Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III, seorang Raja Mataram di Yogyakarta dengan seorang selir bernama R.A. Mangkarawati. Pangeran Diponegoro bernama kecil Raden Mas Antawirya. Pangeran Diponegoro terkenal karena memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa atau Perang Sabil ini. Perang tersebut tercatat sebagai perang dengan korban paling besar dalam sejarah Indonesia yang pernah ada. Kemudian di sini ada sebab-sebab terjadinya Perang Diponegoro. Yang pertama, kaum ulama merasa resah karena berkembangnya kebudayaan barat yang sangat mengganggu dan sangat bertentangan dengan agama Islam. Yang kedua, ada kekuasaan raja-raja di Yogyakarta semakin sempit karena daerah pantai utara Jawa Tengah dikuasai oleh Belanda. Yang ketiga, golongan bangsawan sangat kecewa karena Belanda melarang kaum bangsawan untuk menyewakan tanahnya kepada pihak pemerintah. Dan yang keempat, Belanda ingin membangun jalan di atas makam para leluhur Pangeran Diponegoro. Yang ini merupakan pengapa terjadinya Perang Diponegoro ini. Kemudian di sini ada kronologi serta kejadian Perang Diponegoro. Perang Diponegoro ini terjadi selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro sendiri dan untuk melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal de Kock. Akibatnya sekitar 200.000 pejuang rakyat Jawa gugur dan di kubu Belanda itu menewaskan sekitar 8.000 tentara Belanda. Berbagai dukungan datang untuk membantu pasukan Diponegoro, terutama para ulama antara lain dari Pangeran Mangkubumi, Sentot Ali Basyah, Haji Mustopo, Haji Badarudin, dan Kiai Mojo. Seusai melihat pemasangan patok tersebut yang dipasangkan di atas makam para leluhur si Pangeran Diponegoro ini, maka Pangeran Diponegoro menggantinya dengan tombak. Akhirnya tentara Belanda hendak menangkap Pangeran Diponegoro karena dinilai memberontak. Seketika itu juga rakyat mendeklarasikan perang terhadap Belanda. Pada tanggal 20 Juli 1825, di sini saya salah ketik karena sebenarnya ini 1825, Belanda pun langsung berniat menangkap Pangeran Diponegoro di kediamannya daerah Tegal Rejo. Namun akhirnya beliau dapat lolos dan melarikan diri ke daerah Dekso, Kulon Progo, sampai akhirnya tiba di Goa Selarong di daerah Bantul. Dalam menghadapi pasukan Belanda, Pangeran Diponegoro menggunakan taktik gerilya, yaitu dengan melakukan pengelabuhan, serangan kilat, dan pengepungan tak terlihat. Untuk menghadapi pasukan Diponegoro, pasukan Belanda ini sementara yang dipimpin oleh de Kock ini menggunakan taktik benteng stelsel, yaitu mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasainya yang dihubungkan dengan jalan agar komunikasi dan pergerakan pasukan bergerak lancar. Kemudian taktik tersebut digunakan untuk mempersempit Pangeran Diponegoro dan hasilnya terbukti sukses, yaitu di tahun 1829, Kiai Mojo yang merupakan salah satu pemimpin pemberontakan ditangkap, lalu disusul oleh penangkapan Pangeran Mangkubumi dan Sentot Ali Basyah yang menyerah terhadap Belanda. Akhirnya di tanggal 28 Maret 1830, pasukan Diponegoro terjepit dan akhirnya menerima tawaran Jenderal de Kock untuk berunding. Perundingan berlangsung di Magelang, namun karena di dalam perundingan tidak menemui kesepakatan, Pangeran Diponegoro ditangkap, kemudian dibawa ke Batavia atau sekarang ini Jakarta, sampai akhirnya diasingkan di Manado dan dipindahkan ke Makassar. Pangeran Diponegoro akhirnya wafat di Benteng Rotterdam, Makassar di tanggal 8 Januari 1855. Karena kegemilangannya dan kegencarannya dalam perang serta perolehan beberapa kemenangan, Pangeran Diponegoro diberi gelar Sultan Abdul Hamid Cokro Amirul Mukminin Syahidin Panotogomo Khalifatullah Tanah Jawa. Nah, kemudian di sini ada dampak dari Perang Diponegoro. Itu yang pertama adalah penghapusan sistem tanam paksa. Ini merupakan dampak positif
kas Belanda terkuras karena membiayai perang. Dan yang ketiga, kekuasaan Belanda di tanah Jawa semakin berkurang. Sini ada nilai-nilai yang dapat kita pelajari dari peran Diponegoro. Itu yang pertama adalah nilai keagamaan, bahwa kita dituntut untuk selalu patuh kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dan yang kedua adalah keberanian, karena kita tidak boleh takut terhadap penindasan, kita harus memperjuangkannya. Dan yang ketiga adalah nilai kesabaran, di mana kita ditindas, kita harus selalu tabah dan sabar. Dan yang keempat itu adalah pengorbanan, karena apapun yang diperjuangkan harus penuh dengan pengorbanan, karena pengorbanan atau usaha tidak akan mengkhianati hasil. Di sini ada pesan dari Pangeran Diponegoro, yaitu jangan menjelekkan orang baik dan jangan membaikkan orang jahat, serta jangan berbuat aniaya terhadap rakyat banyak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.